Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel Cong Esal. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab atau membahas sebuah soal yang cukup simpel. Sebenarnya ini menggunakan konsep kesebangunan ya. Jadi saya akan bacakan dulu soalnya, nanti kemudian saya akan coba mengerjakan soal ini dengan dua strategi atau dua cara ya. Ini saya lakukan karena saya ingin menunjukkan bahwa satu soal dalam matematika itu bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara, dan mungkin tidak hanya dua cara yang akan saya lakukan ini, tetapi kalau kalian bisa menemukan cara yang lain yang lebih elegan itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan, tergantung kreativitas kita masing-masing ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu soalnya ya. Kita sebenarnya sudah jelas di sini, cuma saya lebih perjelas lagi ya. Jadi di sini kita ada segitiga ABC, di mana NC itu sama dengan AB plus BN ya. NC itu sama dengan AB plus BN. Memang di sini gambarnya nggak terlalu menunjukkan bahwa NC itu sama dengan AB plus BN, tapi nggak apa-apa, ini kan cuma gambar ilustrasi aja. Kemudian di sini ya, selain informasi tertulis ya, di sini juga digambar kita juga bisa menemukan informasi bahwa sudut ABC itu adalah sudut siku-siku. ABC itu siku-siku. Kemudian sudut CM dan MA itu sama. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa M itu adalah titik tengah dari sisi AC, atau kita juga bisa mengatakan bahwa CM itu setengahnya CA atau AC ya. Oke. Untuk sekarang kita akan mengerjakan ini dengan cara yang pertama ya. Untuk cara yang pertama saya akan menggambar sebuah garis tinggi dari M ya. Pada segitiga MNC ini sebuah garis tinggi, karena dia garis tinggi maka dia itu tegak lurus sisi NC ya. Tegak lurus. Oke. Nah, setelah kita membuat garis seperti ini, saya akan kasih nama di sini. Misalkan ini adalah titik apa ya? Misalkan titik O. Nah, saya akan kasih nama titik O. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa segitiga ABC dan segitiga MOC itu sebangun ya. Segitiga ABC dan segitiga MOC itu sebangun ya, karena ini punya sudut bersama ya, sudut C ini sama besarnya tentu juga. Kemudian ini dua sudut ini siku-siku, jadi sudut-sudut ini isinya juga sama, berarti ini adalah dua segitiga yang sebangun ya. Ya. Karena dia sebangun, maka kita bisa tulis di sini CM per AC ya. CM per AC itu sama dengan MU per AB ya. Mengapa? Karena ABC dan MUC itu sebangun. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang ya. CM banding AC kita ketahui adalah 1:2 ya. Karena CM dan MA itu sama panjangnya. MO per AB. Jadi kita bisa dapat di sini MO itu panjangnya adalah sama dengan setengahnya AB ya. Maaf tulisan saya agak jelek di sini, tapi saya harap masih bisa dibaca. MO sama dengan setengah AB. Kemudian masih menggunakan informasi yang kita dapat tadi ya, bahwa ABC, argumentasi definisi bahwa segitiga ABC dan MOC itu sebangun ya, karena sesuai definisi kesebangunan maka CM per AC itu juga sama dengan CO per CB ya, CO per CB. CM per AC kita sudah tahu tadi setengah ya, kemudian CO per CB. Nah, sekarang kita akan coba ganti ya. CO itu maksudnya CB itu kan BN ditambah NC ya. CO itu sama dengan BN ditambah NC. Nah, sedangkan NC itu sama dengan AB plus BN. Ya. NC itu sama dengan AB plus BN, maka NC yang di sini kita bisa ganti dengan AB plus BN.
plus AB plus BN. Jadi CO itu sama dengan setengah kali 2BN plus AB, atau bisa kita tulis juga BN plus setengah AB ya. CO itu panjangnya adalah BN plus setengah AB. CO sama dengan BN plus setengah AB ya. Berarti kita bisa juga dapat di sini bahwa NO ya. Ini NO itu sama dengan NC dikurangi OC ya. NC dikurangi atau OC atau CO ya. Nah, sama dengan NC itu adalah AB plus BN. Kemudian dikurangi CO itu adalah BN plus setengah AB dikurangi BN plus setengah AB. Nah, sama dengan AB plus BN dikurangi BN dikurangi setengah AB. Nah, BN bisa kita coret ya, karena BN kurangi BN itu sama dengan 0. Berarti NO itu sama dengan setengah AB ya. NO setengah AB dan NO setengah AB sama ya. Berarti tangen X itu kan sama dengan MO per NO ya. MO nya berapa? Setengah AB. Kemudian NO nya juga setengah AB. Maka tangen X itu sama dengan 1. Maka X nya, karena tangan X nya sama dengan 1, ini berarti X nya itu anti tangan dari 1, yaitu 45 derajat. Jadi ukuran sudut X itu adalah 45 derajat. Nah, ini jawabannya. Oke, cara pertama sudah selesai ya. Kemudian sekarang kita akan coba ke cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua ya, ini saya akan menggambar lagi, tapi bukan di sini, tetapi saya akan menggambar sebuah sudut, di sini saya akan perpanjang garis CB ini ya, sepanjang AB. Panjangnya sama dengan AB ya. Jadi panjangnya ini sama, AB sama dengan ini. Misalkan saya kasih ini nama titik K, jadi AB itu sama dengan BK. Kan bisa kan saya buat perpanjang garis CB sebesar sepanjang AB ya. Oke ya. Sekarang kita akan hitung ya KN. KN itu kan sama dengan AB plus BN ya. KN itu sama dengan AB plus BN ya. Sebenarnya kan KB plus BN, tapi karena KB itu sama dengan AB, kita buat sama dengan KB, maka KN itu sama dengan AB plus BN ya. Atau saya tulis dulu aja di sini ya, biar nggak bingung. KN itu sama dengan KB plus BN ya, dimana KB-nya itu sama dengan AB plus BN. Nah, AB plus BN itu sama dengan NC ya. Berarti KN itu sama dengan NC. KN sama dengan NC ya. Karena KN sama dengan NC ya, maka segitiga CMN dan segitiga CAK, CMN dan CAK itu sebangun ya. CMN dan CAK itu sebangun karena sisi-sisi ininya yang bersuan ini perbandingannya sama ya. CN per NK, CN per CK itu sama dengan setengah juga ya. Berarti sekarang sudut X ya, besaran ukuran sudut X itu sama dengan ukuran sudut AKB ya. Kenapa ya? Karena CMN dan CAK ini sebangun, jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama ya.
Nah, sudut AKB itu berapa? Nah, sudut AKB ya, kita lihat dengan di sini ya, sudut AKB ya, ini juga X ya, nilainya itu anti tangen dari AB per BK, nah, atau per KB. Padahal KB itu sama dengan panjangnya AB, jadi ini sama dengan anti tangen 1, berarti sudut X ini sama dengan 45 derajat ya. Jadi selesai ya. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan pekerjaan saya yang tadi ya, ini memang jawabannya sama ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar, dan kalau mungkin kalian bisa mengerjakan dengan cara lain ya, silakan kalian bisa ikut komen ya di kolom komentar. Dan saya sangat menerima sekali apabila kalian ada kritikan, mungkin penulisan di sini ada yang tidak benar atau perlu dibenahi, dan ini saya akan sangat berterima kasih sekali kalau ada masukan-masukan seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.